Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Vina Leonita di YouTube channel aku. Hari ini aku mau sharing-sharing ke kalian semua tentang suatu event yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI), yaitu Parlemen Remaja. Yeay! Jadi aku juga merupakan alumni dari Parlemen Remaja tahun 2018. Dan hari ini aku mau sharing-sharing aja gitu ke kalian. Gimana sih Kak bisa lolos di Parlemen Remaja? Terus gimana sih bisa tampil maksimal ketika lagi Parlemen Remaja? Nah jadi aku sharing-sharing sedikit kalau Parlemen Remaja ini adalah kegiatan untuk siswa SMA, MA, SMK sederajat di seluruh Indonesia yang nantinya akan diseleksi untuk menjadi perwakilan dari tiap provinsi. Nah setelah kalian terpilih nih di tiap provinsi, kalian akan mewakili provinsi kalian ke tingkat nasional untuk merancang atau merevisi suatu undang-undang. Jadi kita itu menjadi DPR dalam seminggu gitu. Jadi gimana sih menjadi DPR? Nah nanti kita akan langsung mengetahui apa saja sih yang dikerjakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kita, seperti menyusun undang-undang, kemudian ada rapat kerja, ada rapat komisi. Nah menurut aku sih Parlemen Remaja ini adalah pengalaman yang sangat berarti ya ketika aku SMA. Jadi di Parlemen Remaja ini aku belajar untuk menjadi pemimpin, aku belajar gimana melatih public speaking aku, dan yang terpenting aku jadi tahu, aku juga punya kenalan dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah ketika Parlemen Remaja 2018 aku terpilih menjadi salah satu peserta terbaik. Jadi setiap tahunnya itu Parja memilih peserta terbaik, terpilih 5. Nah waktu tahun aku dulu 2018 yang terpilih menjadi peserta terbaik itu auto jadi teladan DPR RI. Nah ketika jadi teladan DPR RI, apa sih benefitnya? Benefitnya itu ketika tahun depan yang ketika 17 Agustus itu aku diundang ke Istana Negara untuk melihat langsung prosesi kenaikan bendera merah putih. Jadi di Parja aku jadi belajar banyak lah gitu. Nah sekarang Parlemen Remaja pendaftarannya udah dibuka. Jadi aku mau sharing-sharing ke kalian tentang Parlemen Remaja. Di websitenya itu udah jelas tertera semuanya, ketentuannya, apa sajanya. Jadi untuk ketentuannya itu ada banyak ya, ada ketentuan umum, ada ketentuan esai, ada ketentuan video kampanye. Nah di tahun aku di 2018 itu kita nggak ada seleksi video kampanye, jadi murni dinilai dari kurikulum vitae atau CV sama dari esai. Nah untuk di tahun 2021 dia bobot penilaian CV sebesar 25%, penilaian esai 40%, dan penilaian video sebesar 35%. Jadi di CV itu sebesar 25% waktu aku dulu itu aku tulis apa saja pengalaman organisasi aku. Jadi udah tulis pengalaman organisasi, apa aja menang lomba, itu berpengaruh gitu. Nah setelah itu ada penilaian esai nih sebesar 40%. Nah esai ini lumayan paling besar lah ya penilaiannya. Nah jadi apa sih yang harus kalian ketahuin ketika kalian mau nulis esai di Parlemen Remaja? Pertama pastikan kalian riset dulu, riset tentang esainya, tentang topik esainya tahun ini ialah peran remaja dalam mendukung siaran yang berkualitas untuk masyarakat cerdas. Nah di sini ada poin penting kriteria penilaiannya, yaitu orisinalitas. Jadi kalian belum pernah nih esainya itu dipublikasikan di tempat lain, kesesuaian isi dengan tema, kemampuan mengeksplorasi tema, dan yang ini nih keterkaitan dengan fungsi DPR RI, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Jadi pastikan di esai kalian tahu nih bahwa DPR kita ini punya 3 fungsi tersebut. Nah setelah itu kalian lihat ketentuannya. Kalau tahun aku dulu itu dia maksimal 5 halaman, tapi sekarang itu 750 sampai 1000 kata. Nah tahun ini itu udah lengkap banget. Ada nih file template penulisan esai Parlemen Remaja, ada juga contoh esai Parlemen Remaja. Aku buka ya, ini contoh esainya. Ini kalian bisa lihat contoh esai Parlemen Remaja. Ada latar belakang, pertama latar belakang permasalahan, terus ada permasalahannya apa, ada pembahasan, analisis dari kalian, dan kesimpulan atau sarannya apa.
Nah, tips dari aku, pertama itu kalian harus tahu dulu nih apa permasalahan yang mau kalian angkat. Tapi kan temanya kan sangat besar ya. Temanya itu tentang siaran yang berkualitas untuk masyarakat cerdas. Siaran ini kan bisa banyak gitu, bisa dari televisi, mostly dari televisi sih. Tapi kalian bisa ngeliat nih siaran yang ini, kalian mau ngeliat dari sisi fungsinya ketiganya, fungsi parlemen remajanya, fungsi legislasi, fungsi anggaran sama fungsi pengawasannya, atau mau salah satu aja. Jadi boleh salah satu aja, nggak masalah, kalian bisa lihat tuh. Nah, setelah itu udah kalian ketahuin tentang mau di mana nih fokus esainya, apakah mau salah satu fungsi DPR aja atau ketiganya, kalian langsung buat nih permasalahannya apa, kalian riset, terus tentuin latar belakangnya. Nah, di bagian kesimpulan atau saran, kalau aku dulu tuh aku tulis poin-poinnya langsung di esainya, di esai parlemen remaja tersebut. Jadi ini esai aku ketika waktu aku masih parlemen remaja, cerdas berteknologi, taklukkan tantangan zaman kini. Jadi di awal itu aku ngasih judul yang catchy aja gitu. Kalian bayangin aja ya, parlemen remaja itu pesertanya banyak banget. Jadi aku pastiin di judul tuh bisa menarik perhatian dulu. Dan secara spesifik, jadi waktu dulu pas aku SMA, aku dulu sih ya cerdas berteknologi, kita bisa menaklukkan tantangan masa kini. Terus langsung ada hook atau quotes-nya, Indonesia adalah raksasa teknologi digital Asia yang sedang tertidur. Kebetulan waktu aku tahun 2018 temanya itu tentang teknologi informasi, jadi kita disuruh ngerevisi UU ITE. Nah, di sini aku jelasin nih data-data, karena kalau saya itu kalau pakai data dia menjadi lebih kaya gitu. Terus aku tulisin perkembangannya bahwa walaupun sudah demikian, Indonesia terdapat banyak persoalan yang timbul dari informasi teknologi ini nih. Kalau kalian bisa lihat, kemudahan dalam tersedianya kebutuhan teknologi tidak jarang membuat generasi muda menjadi generasi yang tertunduk. Jadi pertama aku tulis dulu tuh permasalahannya ya, generasi muda itu suka generasi yang tertunduk. Yang kedua ialah kasus pencurian hak cipta dan kekayaan intelektual seseorang atau haki. Jadi aku tulis permasalahannya, setelah aku tulis, aku kasih tahu lagi ada permasalahan lainnya, yaitu adalah cybercrime, bahwa banyak kejahatan siber di masa sekarang ini ketika teknologi informasinya semakin mudah. Setelah itu apa nih yang aku tulis? Nah, aku tulis nih, dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, berikut peran parlemen yang dapat dilakukan. Jadi spesifik aku kasih tahu ini nih parlemen bisa melakukan hal ini. Jadi aku kayak ngasih rekomendasi ke parlemen, atau ketika saya menjadi DPR apa yang akan saya lakukan gitu. Aku tulis satu, penguatan pengetahuan tentang berinternet. Kedua, aspek legislasi. Ini kan tadi ya balik lagi sebagai DPR sebagai pembuat undang-undang. Fungsi pengawasan, terus fungsi anggaran. Jadi waktu itu aku nulis esainya semua fungsi DPR. Tapi kalau kalian mau khusus aja ke fungsi anggaran bisa banget. Nah, itu jangan lupa juga di tahun ini penulisan esainya itu harus sesuai dengan kutipan yang benar. Jadi kutipan yang benar ini kayak gini nih, ada footnote-nya. Udah ada footnote-nya, terus di referensinya juga ditulis lagi apa saja daftar pusaka yang ada. Gitu untuk ketentuan esai di parlemen remaja. Tips dari aku, bisa aja permasalahan dari kalian itu adalah permasalahan yang berada di lingkungan sekitar kalian atau lingkungan terdekat kalian. Misalnya di teman-teman kalian ketika penyiaran, atau masyarakat kalian gimana nih ketika di dalam melihat menyikapi mengenai siaran yang berkualitas untuk masyarakat yang cerdas. Itu untuk tips dari esainya. Nah, jadi aku juga udah buka Q&A nih di Instagram untuk teman-teman yang bertanya gimana sih tentang Parja dan lain-lain. Ada beberapa pertanyaan yang akan aku bahas. Pertama, ada pertanyaan, ada saran gak sih Kak sertifikatnya biar CV-nya bagus? Nah, fun fact untuk Parlemen Remaja 2021 itu ada ketentuan maksimal untuk submit sertifikat. Jadi yang aku tahu bahwa ada maksimal 3 prestasi untuk setiap tingkatan. Jadi ada tingkat internasional, nasional, sama daerah. Kan ada 2 tuh, prestasi akademik sama non akademik. Jadi kalau teman-teman udah memasukkan 3 prestasi daerah di akademik, maka tidak bisa lagi memasukkan prestasi daerahnya di tingkat yang non akademik. Nah, jadi kalau aku dulu sih ketika submit di Parlemen Remaja CV-nya, aku kasih sertifikat prestasi terbaik aja gitu. Lomba debat, terus lomba baca puisi, terus juga cuma lomba debat sama lomba baca puisi sih, sama ada waktu itu aku menjadi peserta gitu di duta. Jadi aku waktu itu jadi duta. Waktu itu aku pasti jadi duta apa, tapi waktu itu aku jadi ambasador gitu. Nah, di sana
teman-teman harus tahu untuk sertifikatnya jangan pakai sertifikat SMP atau sampai SD, jadi maksimal 5 tahun di belakang gitu. Jadi standar aku yang terbaru dan yang terbaik. Terus yang kedua, apa sih momen paling gak dilupakan di parlemen remaja? Jadi parlemen remaja itu ya momen yang gak dilupakan itu aja ketika aku ke DPR RI ya, ke Senayan, terus merasakan fasilitasnya DPR. Nah tapi ada nih fun fact kultur yang ada di parlemen remaja, ialah adanya mentoring gitu. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya belum tergabung dalam grup kakak-kakaknya, biasanya alumni-alumni itu buat kayak grup untuk nge-lead adik-adiknya untuk kalau misalnya ada adik-adiknya yang mau daftar, mereka kasih tahu gitu. Nah di sana teman-teman bisa segera cari tahu. Ntar aku taruh di link di bio kalau misalnya ada cari tahu dari provinsi mana. Biasanya sih selalu ada gitu di parlemen remaja tentang mentoring tersebut. Nah itu aja nih video dari aku untuk serba-serbi tentang parlemen remaja. Yang paling penting teman-teman harus mengetahui isunya dan riset lebih dalam lagi tentang isu tersebut. Dan juga kalau bisa teman-teman bawa tuh suatu produk undang-undang hukum di Indonesia, jadi teman-teman bisa mengkritisi hal tersebut. Semangat untuk parjanya, walaupun parjanya dilakukan secara online, kemungkinan besar tetap enggak menurunkan inti dari kegiatan parlemen remaja tersebut. Semangat. Itu aja video dari aku untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.